Langkah kaki Gibran terdengar mantap ketika ia memasuki ruang sidang DPR yang penuh dengan wartawan, kamera, dan sorotan lampu. Ia berdiri di belakang mimbar, menatap para anggota dewan dengan tatapan tajam seolah hendak menusuk lapisan ketenangan mereka. Aura ketegangan langsung menyelimuti ruangan, semua orang menunggu kalimat pertamanya. Dengan suara lantang, ia membuka pernyataan, menyebut korupsi sebagai penyakit yang merusak sendi bangsa, bukan sekadar pelanggaran hukum. Kata-katanya tidak hanya berisi kritik, melainkan juga tantangan keras bagi KPK agar tak lagi berjalan lamban. Gibran menyebut rakyat sudah muak dengan janji tanpa aksi, dan sekarang saatnya lembaga anti rasuah membuktikan keberaniannya. Suasana mendadak berubah, beberapa anggota dewan menunduk dengan wajah kaku. Tepuk tangan terdengar di sudut ruangan, namun tak sedikit yang hanya saling berbisik dengan ekspresi tak suka. Keberanian Gibran seakan menjadi pukulan telak bagi mereka yang selama ini merasa nyaman dengan sistem yang penuh celah. Wartawan sibuk mengetik cepat, memastikan setiap kata yang diucapkan tercatat dengan jelas. Kamera menyorot wajah serius Gibran, memancarkan ketegasan seorang pemimpin muda yang tak ingin kompromi dengan praktik kotor. Ia tahu pernyataannya bukan tanpa risiko, tapi justru itulah yang membuatnya mantap melangkah. Sementara itu, di luar gedung, masyarakat yang mengikuti jalannya sidang lewat siaran langsung televisi mulai bereaksi. Media sosial meledak dengan potongan pidato Gibran, sebagian memuji keberaniannya, sebagian lain meragukan keseriusannya. Namun satu hal pasti, namanya kembali menjadi bahan perbincangan hangat di seluruh negeri. Di antara anggota dewan, seorang politisi senior terlihat menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ucapan itu bisa menjadi awal dari badai yang mengguncang stabilitas politik. Anak muda itu tidak tahu apa yang ia hadapi, gumamnya lirih, namun tatapannya menunjukkan rasa waspada. Gibran tidak berhenti pada kalimat pembuka, ia semakin menekan dengan retorika tajam. Ia menyebut bahwa bila KPK tidak segera bergerak, maka kepercayaan publik akan hancur total. Kalimat itu membuat suasana makin panas, beberapa wajah tampak memerah menahan emosi, sementara kamera terus menyorot tanpa henti. Pernyataan tersebut juga menjadi tanda bahwa Gibran tidak ingin terjebak dalam politik basa-basi. Ia sadar publik menunggu figur yang mampu bersuara tegas, bukan sekadar bermain aman. Baginya, keberanian melawan arus lebih penting daripada kenyamanan duduk di kursi kekuasaan. Ketika sidang ditutup, riuh tepuk tangan dan bisik-bisik bercampur menjadi satu. Gibran turun dari mimbar tanpa menoleh ke belakang, seakan sudah tahu banyak mata yang mengintainya. Setiap langkahnya meninggalkan gema yang menandai awal dari sebuah babak baru dalam pertempuran melawan korupsi. Di luar ruangan, wartawan menyerbunya dengan pertanyaan, namun ia hanya menjawab singkat, "Ini bukan soal saya, ini soal bangsa. Mari kita lihat siapa yang benar-benar berani." Kalimat itu langsung menjadi kutipan utama di layar kaca malam itu, mengguncang jagat politik Indonesia. Baik, mari kita lanjutkan ke asteris bab 2 asteris dengan 12 paragraf yang nyambung dari bab sebelumnya, tetap penuh dinamika politik dan intrik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tanda pagar asteris bab 2 riak yang membelah asteris. Keesokan harinya, halaman depan media nasional dipenuhi tajuk besar yang mengutip pidato Gibran. Foto dirinya berdiri tegak di mimbar, dengan ekspresi keras, menghiasi layar kaca dan surat kabar. Publik seakan menemukan kembali gairah untuk membicarakan persoalan korupsi yang selama ini dianggap jalan buntu. Di warung kopi, di terminal, hingga di kampus, pembicaraan tentang pidato itu tak bisa dihindari. Banyak yang memuji ketegasan Gibran, menyebutnya sebagai suara baru yang berani menantang status quo. Namun tidak sedikit pula yang mencibir, menganggap semua itu hanya pencitraan demi mengangkat popularitas. Di balik layar, beberapa politisi mulai gusar. Mereka merasa pernyataan Gibran terlalu menohok, seolah menuding semua pihak sebagai bagian dari masalah. Rapat-rapat tertutup pun digelar di kantor partai, membicarakan strategi untuk meredam dampaknya. Ada yang mengusulkan agar Gibran dibiarkan, ada pula yang mendesak untuk segera melawannya dengan isu tandingan. Sementara itu, di dalam gedung KPK, atmosfer tak kalah tegang. Para penyidik muda merasa tersulut, tetapi sebagian pejabat di level atas justru cemas. Ketua KPK memanggil seluruh jajaran,
membicarakan cara merespons desakan dari wakil presiden muda itu. Kita tidak boleh terlihat lemah, tapi kita juga tahu, ada banyak mata yang mengawasi, ucapnya hati-hati. Beberapa penyidik dengan semangat mengusulkan agar operasi besar segera digelar, namun suara lain menekankan risiko politik yang bisa muncul. Perdebatan sengit berlangsung, mencerminkan dilema lembaga yang seharusnya independen, namun seringkali terjepit di antara kepentingan kekuasaan. Di sisi lain, mahasiswa dan aktivis anti korupsi melihat momentum ini sebagai kesempatan emas. Mereka mulai mengorganisir diskusi publik, membuat poster, dan menyusun rencana aksi. Kalau benar Gibran serius, kita harus jadi penopang, bukan penonton, kata seorang aktivis senior yang pernah ditangkap di era sebelumnya. Malam itu, media sosial kembali ramai. Tagar-tagar lawan korupsi dan tagar berani Gibran menjadi trending. Dukungan deras mengalir, bahkan dari kalangan artis, tokoh agama, hingga pengusaha kecil yang selama ini merasa dirugikan oleh praktik kotor pejabat. Gelombang dukungan itu membuat pihak-pihak yang resah semakin gelisah. Dalam sebuah wawancara televisi, seorang pengamat politik menyebut bahwa langkah Gibran sangat berisiko. Ia sedang menantang jaringan yang kuat, berlapis, dan tidak segan melakukan serangan balik. Kita akan lihat apakah keberanian ini bertahan, atau justru akan dilumat. Ucapannya menyulut rasa penasaran publik. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gibran tetap tenang. Ia menerima laporan dari tim komunikasinya tentang reaksi publik, lalu hanya berujar singkat, semua berjalan sesuai dugaan. Yang penting, jangan biarkan isu ini padam. Ia tahu badai baru saja dimulai, dan tak ada jalan untuk mundur. Namun di balik keyakinannya, lawan-lawan politiknya bergerak cepat. Sebuah pertemuan rahasia digelar di Hotel Bintang 5 di Jakarta, melibatkan politisi senior, pengusaha hitam, dan mantan pejabat bermasalah. Jika dibiarkan, anak muda itu akan membongkar segalanya, kata salah satu dari mereka sambil mengepalkan tangan. Rencana mulai disusun, membongkar kehidupan pribadi Gibran, menyebarkan isu miring, hingga mencari celah untuk menjatuhkannya. Mereka tahu, melawan dengan frontal bisa memicu simpati publik, maka serangan harus halus, mematikan dari dalam. Malam semakin larut, namun aroma pertarungan semakin nyata. Pidato keras Gibran di DPR telah memecah gelombang, menciptakan riak yang merambat ke segala arah. Kini, tarik-menarik antara keberanian seorang pemimpin muda dan jaringan gelap korupsi tengah memasuki babak berbahaya. Keesokan harinya, halaman depan media nasional dipenuhi tajuk besar yang mengutip pidato Gibran. Foto dirinya berdiri tegak di mimbar, dengan ekspresi keras, menghiasi layar kaca dan surat kabar. Publik seakan menemukan kembali gairah untuk membicarakan persoalan korupsi yang selama ini dianggap jalan buntu. Di warung kopi, di terminal, hingga di kampus, pembicaraan tentang pidato itu tak bisa dihindari. Banyak yang memuji ketegasan Gibran, menyebutnya sebagai suara baru yang berani menantang status quo. Namun tidak sedikit pula yang mencibir, menganggap semua itu hanya pencitraan demi mengangkat popularitas. Di balik layar, beberapa politisi mulai gusar. Mereka merasa pernyataan Gibran terlalu menohok, seolah menuding semua pihak sebagai bagian dari masalah. Rapat-rapat tertutup pun digelar di kantor partai, membicarakan strategi untuk meredam dampaknya. Ada yang mengusulkan agar Gibran dibiarkan, ada pula yang mendesak untuk segera melawannya dengan isu tandingan. Sementara itu, di dalam gedung KPK, atmosfer tak kalah tegang. Para penyidik muda merasa tersulut, tetapi sebagian pejabat di level atas justru cemas. Ketua KPK memanggil seluruh jajaran, membicarakan cara merespons desakan dari wakil presiden muda itu. Kita tidak boleh terlihat lemah, tapi kita juga tahu, ada banyak mata yang mengawasi, ucapnya hati-hati. Beberapa penyidik dengan semangat mengusulkan agar operasi besar segera digelar, namun suara lain menekankan risiko politik yang bisa muncul. Perdebatan sengit berlangsung, mencerminkan dilema lembaga yang seharusnya independen, namun seringkali terjepit di antara kepentingan kekuasaan. Di sisi lain, mahasiswa dan aktivis anti korupsi melihat momentum ini sebagai kesempatan emas. Mereka mulai mengorganisir diskusi publik, membuat poster, dan menyusun rencana aksi. Kalau benar Gibran serius, kita harus jadi penopang, bukan penonton, kata seorang aktivis senior yang pernah ditangkap di era sebelumnya. Malam itu, media sosial kembali ramai.
Tagar-tagar lawan korupsi dan tagar berani Gibran menjadi trending. Dukungan deras mengalir, bahkan dari kalangan artis, tokoh agama, hingga pengusaha kecil yang selama ini merasa dirugikan oleh praktik kotor pejabat. Gelombang dukungan itu membuat pihak-pihak yang resah semakin gelisah. Dalam sebuah wawancara televisi, seorang pengamat politik menyebut bahwa langkah Gibran sangat berisiko. Ia sedang menantang jaringan yang kuat, berlapis, dan tidak segan melakukan serangan balik. Kita akan lihat apakah keberanian ini bertahan, atau justru akan dilumat. Ucapannya menyulut rasa penasaran publik. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gibran tetap tenang. Ia menerima laporan dari tim komunikasinya tentang reaksi publik, lalu hanya berujar singkat, semua berjalan sesuai dugaan. Yang penting, jangan biarkan isu ini padam. Ia tahu badai baru saja dimulai, dan tak ada jalan untuk mundur. Namun di balik keyakinannya, lawan-lawan politiknya bergerak cepat. Sebuah pertemuan rahasia digelar di Hotel Bintang 5 di Jakarta, melibatkan politisi senior, pengusaha hitam, dan mantan pejabat bermasalah. Jika dibiarkan, anak muda itu akan membongkar segalanya, kata salah satu dari mereka sambil mengepalkan tangan. Rencana mulai disusun, membongkar kehidupan pribadi Gibran, menyebarkan isu miring, hingga mencari celah untuk menjatuhkannya. Mereka tahu, melawan dengan frontal bisa memicu simpati publik, maka serangan harus halus, mematikan dari dalam. Malam semakin larut, namun aroma pertarungan semakin nyata. Pidato keras Gibran di DPR telah memecah gelombang, menciptakan riak yang merambat ke segala arah. Kini, tarik-menarik antara keberanian seorang pemimpin muda dan jaringan gelap korupsi tengah memasuki babak berbahaya. Udara siang Jakarta mendadak panas bukan hanya karena teriknya matahari, melainkan juga oleh riuh-ribuan mahasiswa yang turun ke jalan. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan, "Korupsi adalah musuh bangsa," dan "KPK jangan tidur lagi." Suara toa menggema, memantul di gedung-gedung tinggi, menyulut semangat mereka yang berdiri di aspal. Orasi demi orasi bergantian terdengar, menyebut nama-nama pejabat yang diduga terlibat permainan kotor. Sorak-sorai membahana setiap kali kalimat berani dilontarkan. Polisi yang berjaga hanya bisa menatap dengan wajah kaku, sementara lalu lintas tersendat panjang. Jalan protokol ibu kota berubah menjadi panggung rakyat yang menuntut perubahan nyata. Di tengah kerumunan, sekelompok mahasiswa membentangkan poster bergambar wajah Gibran dengan tulisan tebal, "Kami bersamamu, lawan korupsi." Simbol itu membuat massa semakin bergelora. Meski Gibran tak hadir secara fisik, namanya seakan menjadi bahan bakar bagi api perlawanan. Sementara itu, di ruang kerjanya, Gibran memperhatikan siaran langsung aksi tersebut. Wajahnya tetap datar, namun dalam hati ia merasakan sesuatu yang berbeda, dukungan yang datang bukan lagi sekadar tepuk tangan, melainkan tindakan nyata. Ia tahu gelombang ini bisa jadi senjata sekaligus ancaman. Di layar televisi lain, sejumlah politisi tampak gerah melihat massa menyerukan nama Gibran di tengah demonstrasi. "Ini berbahaya, ia bisa menjelma ikon perlawanan," ujar salah seorang pejabat dengan nada khawatir. Mereka menyadari bahwa opini publik sedang bergerak liar, sulit dikendalikan. Aktivis senior yang turut hadir dalam aksi menegaskan sikapnya di depan ribuan orang. "Kalau KPK ragu, rakyat yang akan menuntut. Kami tidak butuh lembaga yang mandul. Kami butuh keberanian." Kalimat itu disambut teriakan panjang yang menggema hingga ke persimpangan jalan. Media sosial kembali meledak dengan tagar baru, tagar rakyat bersama KPK dan tagar berani bersih. Video demonstrasi menyebar cepat, menampilkan wajah-wajah muda yang berteriak penuh keyakinan. Semakin banyak orang yang merasa tergerak, bahkan beberapa pekerja kantoran turun sejenak untuk bergabung. Namun tidak semua pihak merasa bangga. Di dalam gedung KPK, para pimpinan semakin terdesak. Beberapa menerima pesan singkat berisi ancaman halus, memperingatkan agar mereka tidak gegabah. Tekanan datang dari dua arah, publik yang menuntut, dan elit politik yang mengancam. Malam hari, Gibran menerima pesan rahasia dari seorang mahasiswa yang memimpin aksi. Pesan itu singkat, "Kami di jalanan siap mendukung, tapi kami butuh kepastian Anda benar-benar berdiri bersama rakyat." Ia membaca berulang kali, lalu tersenyum tipis. Keesokan paginya, sebuah kejutan terjadi. Gibran diam-diam mendatangi mahasiswa yang masih bertahan di depan gedung KPK. Ia tidak naik panggung, tidak pula berpidato panjang.
Ia hanya berdiri di tengah mereka, mengangkat tangan sebagai tanda bahwa ia hadir. Kamera yang merekam momen itu segera membuatnya viral. Keberanian Gibran berdiri bersama massa membuat simpati publik semakin deras. Tetapi bagi para lawannya, langkah itu adalah tamparan telak. Mereka mulai menyadari, anak muda itu bukan hanya berbicara dari balik mimbar, melainkan juga berani menapaki jalan yang penuh risiko. Gelombang rakyat kini telah bergerak, dan tidak ada yang bisa menjamin kemana arus besar ini akan bermuara. Satu hal pasti, korupsi tidak lagi menjadi isu yang bisa dipendam. Ia telah menjelma bara api yang siap membakar siapapun yang mencoba menghalangi. Baik, di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman, ruangan rapat lantai atas dipenuhi wajah-wajah yang selama ini dikenal publik sebagai tokoh berpengaruh. Tirai jendela ditutup rapat, suara musik jazz lembut diputar untuk menutupi percakapan. Suasana hening, hanya terdengar desahan napas dan denting gelas kristal yang sesekali diletakkan di meja. Seorang politisi senior membuka percakapan dengan nada dingin. Pidato anak itu sudah melewati batas. Kalau dibiarkan, dia akan menumbangkan semua yang kita bangun selama puluhan tahun. Kalimatnya membuat hadirin lain saling bertukar pandang, sebagian mengangguk setuju, sebagian lagi masih menimbang. Di sampingnya, seorang pengusaha besar yang mendapat banyak proyek pemerintah mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Jangan kira ini sekadar pidato. Ia sudah turun ke jalan bersama mahasiswa. Itu berbahaya. Rakyat bisa berubah jadi tsunami yang sulit dibendung. Salah satu mantan pejabat yang masih punya pengaruh kuat menyela dengan nada sinis. Tsunami bisa diredam, asal kita tahu bagaimana mengalihkan arusnya. Kita jangan melawan secara frontal, tapi kita serang reputasinya. Buat dia terlihat munafik di mata publik. Ide itu langsung memancing diskusi panjang. Mereka mulai merancang strategi, menggali celah bisnis keluarga, menyebarkan rumor soal kepentingan tersembunyi, hingga menciptakan narasi bahwa Gibran hanyalah boneka yang ingin menaikkan citra. Semua itu diharapkan bisa meruntuhkan dukungan rakyat tanpa harus mengotori tangan secara langsung. Di sisi lain meja, seorang tokoh muda politik ikut berkomentar. Kita tidak bisa meremehkan media sosial. Lihat bagaimana setiap gerakannya jadi trending. Kita harus lawan di sana. Bayar buzzer, sebarkan fitnah halus, bangun keraguan. Kalau publik ragu, gelombang dukungan akan melemah dengan sendirinya. Semua kepala mengangguk. Pertemuan semakin panas ketika salah satu dari mereka mengusulkan cara ekstrim, menekan KPK agar tidak menindaklanjuti kasus besar dalam waktu dekat. Kalau KPK bergerak sekarang, nama dia akan makin harum. Kita harus pastikan lembaga itu tetap mandul. Rencana mulai mengerucut. Ada yang bertugas mengatur media, ada yang menghubungi jaringan di KPK, ada pula yang menyiapkan dana segar untuk menggerakkan buzzer. Mereka sadar, waktu berjalan cepat, dan setiap hari yang berlalu membuat posisi Gibran semakin kuat. Namun, tidak semua di ruangan itu sepakat. Seorang pengusaha yang lebih berhati-hati mengingatkan, kalau kita terlalu keras, justru akan memicu simpati. Kita harus licin, seperti ular. Biarkan dia jatuh karena bayangan yang kita ciptakan, bukan karena tangan kita. Di luar ruangan, seorang staf muda yang bertugas menyiapkan minuman tanpa sengaja mendengar sebagian percakapan. Ia tertegun, sadar bahwa apa yang ia dengar bisa mengguncang negeri. Namun ia juga tahu, membuka mulut berarti mempertaruhkan nyawanya. Pertemuan gelap itu berakhir dengan kesepakatan samar, namun jelas satu hal, Gibran kini bukan sekadar lawan politik, melainkan ancaman nyata bagi kepentingan besar. Mereka akan bergerak cepat, diam-diam, tapi mematikan. Sementara itu, tanpa mengetahui detail rencana tersebut, Gibran sedang menyusun langkah berikutnya. Ia belum sadar bahwa bayangan hitam sudah bergerak di sekelilingnya, siap menerkam kapan saja. Pagi itu, suasana di gedung KPK mendadak riuh. Para pegawai dan penyidik dikejutkan oleh kehadiran tamu tak biasa. Gibran datang tanpa pengawalan besar, hanya ditemani dua staf dekatnya. Penampilannya sederhana, jas biru gelap dan kemeja putih, berbeda dari citra formal yang biasa melekat pada seorang wakil presiden. Ia melangkah mantap menyusuri lobi gedung, menyapa beberapa pegawai dengan senyum tipis. Kamera wartawan yang kebetulan sudah berjaga langsung mengabadikan momen itu. Berita tentang kedatangannya menyebar lebih cepat daripada kilatan lampu kamera. Gibran kemudian meminta pertemuan tertutup dengan para penyidik muda.
Dalam ruang kecil yang jauh dari sorot publik, ia berbicara dengan nada rendah namun tegas. Saya tahu kalian ditekan, tapi jangan biarkan rasa takut membunuh idealisme. Rakyat ada di belakang kalian. Saya ada di belakang kalian. Ucapan itu membuat beberapa penyidik terdiam. Mereka menatap satu sama lain, seakan baru saja mendapat energi baru setelah sekian lama merasa terkekang. Salah seorang di antara mereka memberanikan diri menjawab, "Pak, kami siap bekerja lebih keras. Tapi risiko terlalu besar, Anda pun akan diserang habis-habisan." Gibran menatap balik dengan sorot penuh keyakinan. "Saya sudah tahu, tapi kalau kita semua mundur, siapa yang akan berdiri untuk bangsa ini?" Kalimat itu menancap kuat di hati mereka, memecah kebekuan yang selama ini menghantui lembaga anti rasuah tersebut. Saat ia keluar dari ruangan, para wartawan menyerbunya dengan pertanyaan bertubi-tubi. Alih-alih berpidato panjang, Gibran hanya menegaskan satu kalimat singkat, "KPK tidak boleh takut. Negeri ini tidak boleh kalah oleh maling." Ucapan sederhana itu meledak di media sosial, disebarkan jutaan kali dalam hitungan jam. Di jalanan, mahasiswa yang masih bertahan di depan gedung KPK menyambut kehadirannya dengan sorak-sorai. Gibran berhenti sejenak, mengangkat tangan, lalu menyalami beberapa orang di barisan depan. Potret itu langsung menjadi simbol perlawanan baru, seorang pemimpin yang berani hadir di tengah rakyat, bukan hanya bicara dari podium. Namun langkahnya tidak berhenti di situ. Malam harinya, ia mengadakan pertemuan terbuka dengan tokoh-tokoh agama, akademisi, dan aktivis anti korupsi. Diskusi berlangsung hangat, membahas strategi nyata agar desakan publik tidak padam. "Kita butuh gerakan bersama, bukan sekadar suara tunggal," tegasnya. Gerakan itu membuat para lawannya terkejut. Mereka mengira Gibran akan puas dengan popularitas di panggung politik. Ternyata ia justru mengikat aliansi lebih luas, menjadikan isu korupsi sebagai senjata rakyat, bukan hanya miliknya pribadi. Di media, analis politik menyebut langkah Gibran sebagai gebrakan cerdas. Ia sedang mengubah dirinya dari sekadar pejabat menjadi simbol moral. Itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang nyaman dengan sistem korup. Sementara para elit yang sebelumnya berkumpul di hotel mewah mendengar kabar itu dengan wajah masam. Mereka sadar, fitnah dan propaganda mungkin tidak cukup untuk menghentikan laju seorang pemimpin muda yang kini telah menjadi ikon perlawanan. Dan di balik sorot kamera, Gibran menatap langit malam Jakarta dari balik jendela kantornya. Ia tahu badai semakin dekat, tapi keyakinannya semakin kokoh. Pertarungan ini bukan lagi sekadar soal jabatan, melainkan soal masa depan negeri. Tak butuh waktu lama, jaringan gelap yang resah oleh langkah Gibran mulai menggerakkan pasukannya. Media sosial mendadak dipenuhi akun-akun anonim yang menyebarkan tuduhan miring. Ada yang menuding Gibran memiliki kepentingan bisnis tersembunyi, ada pula yang mengaitkannya dengan proyek-proyek keluarga yang konon penuh kejanggalan. Narasi itu dirancang sedemikian rupa agar tampak meyakinkan. Artikel-artikel berbayar bermunculan, mengutip sumber anonim yang tak jelas. Televisi tertentu mulai menayangkan talk show yang menghadirkan pengamat dadakan, membicarakan soal ambisi politik Gibran yang disebut berlebihan. Publik pun terbelah. Sebagian percaya, menganggap ada sisi lain dari Gibran yang selama ini disembunyikan. Namun banyak pula yang melihat pola lama, serangan sistematis yang sering digunakan untuk menjatuhkan mereka yang berani bersuara. Tagar tandingan bermunculan, memperlihatkan bahwa pertarungan opini kian sengit. Di rumahnya, Gibran duduk tenang di ruang kerja yang hanya diterangi lampu meja. Ia menatap layar ponsel, membaca serangan demi serangan yang diarahkan kepadanya. Sesekali ia tersenyum tipis, seolah sudah menduga semua ini akan terjadi. Mereka mulai panik, gumamnya lirih. Tim komunikasinya datang membawa laporan. "Pak, kalau kita diam, citra Anda bisa runtuh. Tapi kalau kita melawan terlalu keras, mereka akan memutar balik lagi." Gibran menghela napas panjang. Ia tahu medan perang ini bukan sekadar hukum, melainkan juga opini publik. Di sisi lain, para mahasiswa yang sebelumnya mendukung merasa gusar. Mereka melihat media arus utama menayangkan kabar buruk secara berulang, seakan ingin menenggelamkan semangat mereka. Namun bukannya mundur, mereka justru semakin yakin bahwa Gibran sedang menghadapi tekanan besar. Salah seorang aktivis bahkan mengunggah video yang viral, menyebut bahwa fitnah adalah tanda musuh ketakutan. Kalau mereka berani terbuka,
mereka sudah lakukan sejak lama. Tapi lihat sekarang, mereka menyerang dengan isu murahan. Itu artinya gerakan kita membuat mereka gentar. Di dalam gedung KPK, para penyidik yang sebelumnya sempat ragu kini melihat dengan jelas siapa saja yang bermain. Tekanan politik memang nyata, tapi dorongan publik yang membela Gibran memberi semangat baru. Beberapa di antaranya mulai mengutak-atik kembali berkas lama yang pernah disimpan. Meski begitu, ancaman semakin nyata. Seorang staf Gibran menerima pesan gelap lewat email, berhenti bicara soal korupsi, atau keluargamu jadi taruhannya. Pesan itu segera ditunjukkan pada atasannya, namun Gibran hanya berkata singkat, kita tidak boleh gentar. Di layar televisi, sebuah debat politik menampilkan lawan-lawannya yang mencoba meruntuhkan reputasinya. Mereka menyebut Gibran haus popularitas, bahkan tak segan melontarkan kata-kata kasar. Tetapi serangan itu justru memicu simpati, publik melihatnya sebagai upaya kasar untuk membungkam seorang pemimpin muda. Malam semakin larut, Jakarta dipenuhi poster dan mural bergambar wajah Gibran dengan tulisan, "Jangan takut." Gerakan rakyat yang awalnya sporadis kini berubah menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan fitnah. Apa yang dimaksud musuh sebagai serangan balik, justru berkembang menjadi kobaran api yang sulit dipadamkan. Dan di balik semua hiruk-pikuk itu, Gibran menyiapkan langkah baru. Ia sadar musuh semakin brutal, tapi ia juga tahu, semakin keras serangan datang, semakin besar pula dukungan rakyat yang bisa diraih. Pertarungan baru benar-benar memasuki titik paling panas. Malam itu, Gibran duduk sendirian di ruang kerjanya yang remang-remang. Tumpukan dokumen hasil investigasi mandiri yang dikumpulkan oleh tim kecilnya terbentang di meja. Ia membaca satu persatu catatan itu dengan wajah tegang. Nama-nama besar tertera jelas, ada politisi, pengusaha, bahkan pejabat tinggi di beberapa lembaga. Nafasnya berat, menyadari bahwa apa yang dihadapinya bukan hanya kasus korupsi biasa, melainkan jaringan besar yang sudah mengakar. Ia mengingat kembali pertemuannya dengan Ketua KPK beberapa hari lalu. Janji kerjasama sudah terucap, tapi langkah nyata masih belum terlihat. Kalau kita hanya berhenti di janji, rakyat akan semakin putus asa, gumamnya lirih. Di luar ruangan, suara kendaraan malam terdengar samar, seakan mengingatkannya bahwa negeri ini tak pernah tidur dari hiruk-pikuk masalah. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari salah satu anggota tim investigasi. "Mas, ada bukti baru. Kita bisa ungkap siapa dalang utama jaringan ini." Mata Gibran berbinar, tubuhnya kembali bersemangat. Ia segera menghubungi anggota tim itu dan meminta pertemuan di sebuah lokasi aman. Informasi baru ini bisa menjadi kunci untuk menekan KPK agar bergerak lebih cepat. Di tempat berbeda, suasana KPK semakin panas. Sejumlah penyidik merasa ragu-ragu untuk menindaklanjuti kasus besar ini. Bukan karena kekurangan bukti, melainkan tekanan politik yang datang dari berbagai arah. Beberapa di antaranya bahkan menerima ancaman halus melalui keluarga mereka. Dilema moral dan ketakutan bercampur, membuat langkah mereka terlatih. Gibran memahami risiko itu, tetapi ia tak bisa tinggal diam. Baginya, keberanian justru diuji ketika rasa takut datang. Ia mengatur strategi, memastikan bahwa bukti-bukti yang ia pegang bisa sampai ke publik jika sewaktu-waktu ada upaya untuk menutupinya. Kalau mereka berani menghentikan langkah ini, rakyat harus tahu semuanya, tekadnya bulat. Pertemuan dengan tim investigasi berlangsung di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Di meja kayu kecil, mereka membuka laptop dan memperlihatkan rekaman transaksi mencurigakan antara pejabat daerah dan seorang pengusaha besar. Jumlahnya fantastis, cukup untuk membiayai proyek infrastruktur di beberapa provinsi. Gibran terdiam, matanya menatap layar dengan tajam. "Kalau ini sampai bocor, bisa mengguncang banyak pihak," ujar salah satu anggota tim dengan suara pelan. Gibran hanya mengangguk. "Itulah tujuan kita. Tidak ada lagi kompromi. Korupsi ini sudah menjamur, dan kita tidak boleh kalah oleh rasa takut." Ucapannya membuat ruangan seakan penuh energi baru, meski ketegangan terasa kian menebal. Keesokan harinya, Gibran mendatangi gedung KPK tanpa pemberitahuan sebelumnya. Para wartawan langsung mengerubunginya, menanyakan maksud kedatangannya. Dengan tenang ia menjawab, "Saya membawa bukti tambahan. Tidak ada alasan lagi bagi lembaga ini untuk menunda. Rakyat menunggu hasil nyata, bukan sekadar wacana."
Di dalam ruangan pertemuan, suasana tegang tak bisa dihindari. Ketua KPK tampak gelisah, sementara Gibran menyodorkan berkas-berkas baru. Kalau lembaga ini sungguh-sungguh independen, tunjukkan keberaniannya sekarang. Jangan biarkan kepercayaan rakyat hancur karena kelambanan. Kata-katanya menusuk, membuat beberapa pejabat KPK terdiam. Ketua KPK akhirnya menjawab dengan suara berat. Kami sadar, tekanan besar sedang menghantam. Tapi saya janji, data ini akan segera diproses. Gibran menatapnya tajam, memastikan janji itu bukan hanya kata-kata kosong. Baik, tapi ingat, saya akan terus memantau. Kalau kalian mundur, saya sendiri yang akan bicara pada rakyat. Usai pertemuan, kabar kedatangan Gibran langsung menjadi headline di media nasional. Opini publik mulai terbelah, ada yang mendukung penuh keberaniannya, ada pula yang menuduhnya mencari panggung politik. Namun bagi Gibran, semua itu tak penting. Yang terpenting adalah mendorong roda keadilan bergerak, meski jalannya penuh batu tajam. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan hati yang tak sepenuhnya tenang. Ia tahu, langkah berikutnya akan semakin berbahaya. Jaringan koruptor yang terusik pasti tidak akan tinggal diam. Tapi dalam benaknya hanya ada satu tekad, tak ada lagi ruang untuk kompromi. Perang melawan korupsi baru saja memasuki babak yang lebih